virus. Sebuah benda mati tak kasat mata yang sangat-sangat berbahaya. Secara diam-diam bisa menjadi penyebab kematian. Dalam catatan sejarah, sudah ratusan juta orang mati karenanya. Benda tak kasat mata ini sangat sulit untuk terdeteksi. Karena itu, sangat-sangat sulit untuk melawannya. Yang bisa kita lihat hanyalah efeknya, gejalanya, penyebarannya, dan kematian-kematian yang disebabkan. COVID-19, 3 orang dalam satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia. Jasad pasien COVID-19. Pasien meninggal berjumlah 68 orang. Bagaimana bisa kita berencana, berkutik, atau bertindak terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Sesuatu yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif. Namun, sebenarnya terdapat suatu cara agar kita bisa melihat benda tak kasat mata ini. Untuk melihat apa yang sedang terjadi, apa efek yang sedang dia sebabkan, dan bagaimana dia menyebar. Semua itu bisa dilihat dengan memanfaatkan analisis data. Dan cara terbaik untuk menggambarkan data adalah dengan memetakan. Dalam catatan sejarah, pemetaan untuk melawan pembunuh tak kasat mata pertama kali dilakukan pada tahun 1854. Pada saat itu, di Broad Street, London, terjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Banyak sekali orang meninggal akibat suatu penyakit yang tidak dimengerti oleh siapapun. Berbagai teori pun bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal, dari yang ilmiah hingga yang mistis, dari penyebaran lewat udara hingga oleh penyihir. Namun, di antara teori-teori tersebut, tidak ada satupun yang benar, sehingga justru menghasilkan saran-saran kesehatan yang tidak akurat dan cenderung misleading. Orang-orang tetap terkena penyakit dan akhirnya mati. Hingga suatu ketika muncul seseorang yang bernama John Snow. Idenya pada saat itu bisa dibilang cukup sederhana. Jika kita bisa mencari setiap orang yang terkena penyakit ini, lalu menanyakan kepada mereka apa saja yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir, seperti apa saja yang sudah mereka makan, apa saja yang sudah mereka minum, tempat mana saja yang mereka kunjungi, dan benda apa saja yang mereka sentuh, maka kita bisa memetakan penyakit ini, yang bisa membantu kita untuk melihatnya dan memahaminya lebih dalam. Pada saat itu, pengumpulan data dan pemetaan belum menjadi sebuah metode yang biasa digunakan dalam memahami suatu penyakit. Di masa itu, orang-orang hebat di bidang kesehatan hanya bertindak sebagai dokter yang memberikan saran-saran kesehatan kepada pasiennya berdasarkan pengetahuan mereka. Bidang kesehatan pada saat itu belum terlalu melibatkan data science. Namun demikian, John Snow tetap gigih dalam mengumpulkan data sebanyak yang dia bisa. Setelah data yang dia butuhkan terkumpul, dia pun memetakannya. Peta yang dihasilkan sangat jelas menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan antara persebaran penyandang penyakit ini dengan sebuah pompa air yang ada di sini, yang merupakan sumber dari air minum sehari-hari para penduduk. Usut punya usut, sumber air minum itu ternyata terkontaminasi oleh kotoran manusia yang membawa bakteri penyebab penyakit kolera. Dari situ, akhirnya diketahui bahwa penyakit ini tersebar melalui air minum, bukan melalui udara, apalagi penyihir. Dan sekarang, 150 tahun kemudian, kita dihadapkan oleh kondisi yang cukup mirip. Coronavirus officially hitting the US. The Philippines has its first confirmed case. It's about the first case in London, please. Namun sekarang, kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Mobilitas manusia jauh lebih tinggi. Perjalanan antar kota, antar negara, antar benua terjadi setiap harinya. Dan akibatnya, pembunuh tak kasat mata ini bisa menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Jon Snow pada saat itu hanya perlu memetakan satu gang saja. Namun sekarang tantangannya jauh lebih berat. Bukan hanya perlu memetakan satu jalan,
bukan hanya satu kota, tapi sebuah negara, bahkan seluruh dunia. Namun dibalik itu semua, kita juga sudah memiliki teknologi pemetaan yang jauh lebih canggih, sehingga bisa melakukan hal-hal, bisa memvisualisasikannya dengan cara yang tidak mungkin bisa dilakukan pada tahun 1850-an. The New York Times membuat sebuah visualisasi yang sangat bagus mengenai pola pergerakan manusia menggunakan data yang dipublikasikan oleh perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok. Peta ini menunjukkan bagaimana orang berpindah-pindah dan bagaimana virus ini menyebar, keluar dari Tiongkok, tersebar ke seluruh dunia, hingga hampir semua negara di dunia terkena dampaknya. Melawan virus corona bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, dari semua negara yang terdampak, terdapat beberapa negara yang terbilang cukup berhasil dalam melawan virus ini. Sebut saja Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Ya, kebanyakan adalah negara-negara Asia Timur. Sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Argentina, Brazil, dan termasuk negara kita, Indonesia, terbilang gagal dalam melawan virus ini. Harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Lalu, apa sih yang membedakan negara-negara yang berhasil tersebut dengan negara-negara yang lain? Well, bisa dibilang mereka melakukan pemetaan dengan baik. Sejak awal virus ini masuk ke Korea Selatan, mereka langsung melakukan tes secara masif untuk bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Sehingga berbagai upaya preventif bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran. Katakanlah kamu adalah salah satu orang yang dinyatakan positif terkena virus corona di Korea Selatan. Para petugas kesehatan akan mewawancaraimu, seperti yang dilakukan oleh Jon Snow. Kamu akan ditanyai mana saja tempat yang kamu kunjungi dalam beberapa hari terakhir, benda apa saja yang kamu sentuh, siapa saja yang berkontak denganmu, dan berbagai pertanyaan lainnya. Data hasil wawancara tersebut kemudian diverifikasi dengan data dari sinyal GPS di HP-mu, transaksi kartu kreditmu, dan gambar CCTV untuk memetakan segala hal yang sudah kamu sentuh, semua orang yang sudah kamu temui, semua transportasi umum yang kamu gunakan, segala hal yang terkontak denganmu, dan setiap hal yang memungkinkan virus tersebut berpindah darimu ke orang lain. Local health authorities are revealing the timelines and visited locations of confirmed coronavirus patients. Citizens are checking the coronavirus locations and are avoiding going to these areas. Kemudian, setiap orang yang pernah berkontak denganmu dan berkemungkinan untuk tertular darimu juga akan diwawancarai dan diwajibkan untuk menjalani isolasi. Setiap orang yang berkontak dengan mereka pun juga demikian. Ketika kamu sedang menjalani isolasi, kamu akan diwajibkan untuk menginstal sebuah aplikasi di handphonemu untuk mengetahui pergerakanmu dan memastikan bahwa kamu tidak menularkannya lagi ke orang lain. Kalau kamu melanggar aturan isolasi, kamu akan terkena denda puluhan juta rupiah. Pemetaan ini sangat sulit untuk dilakukan. Perlu banyak data yang dikumpulkan, banyak sekali orang yang perlu diwawancarai, banyak sekali data yang harus dianalisis. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk memetakan virus ini dan menghentikan persebarannya. Dan untuk melacak semua atau sebagian besar virus, usaha ini perlu dilakukan sejak awal virus masuk ke negara kita. Hal ini masih mungkin dilakukan apabila jumlah orang yang terjangkit masih puluhan atau ratusan. Ketika jumlahnya sudah mencapai ribuan, tugas ini menjadi hal yang terlihat tidak mungkin. Sayangnya, usaha-usaha seperti ini belum begitu serius dilakukan di negara kita. Kasus virus corona pertama kali dideteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Padahal sebenarnya aku yakin virus tersebut sudah ada di Indonesia jauh sebelum itu. Kita saja yang gagal dalam mendeteksinya. Padahal yang tidak terdeteksi ini jauh lebih berbahaya. Pada awal virus ini menyebar ke seluruh dunia, pemerintah kita seakan meremehkan. Para pejabat kita seakan tidak sadar bahwa bahaya besar sedang mengancam dan bisa dengan santainya menanggapi isu ini. Bahkan salah satu menteri ada yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia punya kekebalan tubuh terhadap virus ini karena suka makan nasi kucing. Lalu, 1 bulan kemudian, menteri tersebut dinyatakan positif. Lelucon macam apa ini? Namun, selain Indonesia, terdapat beberapa negara lain
yang bisa dibilang gagal dalam menangani virus ini. Sebut saja Amerika Serikat, Rusia, dan Brazil. Negara sehebat Amerika Serikat pun gagal. Bagaimana bisa? Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya menganut paham liberal, tidak begitu suka dengan gagasan bahwa pemerintah bisa mengawasi penduduknya. Bagi sebagian besar masyarakat Amerika, hal-hal seperti pelacakan GPS, pelacakan transaksi kartu kredit, pelacakan kontak dengan orang lain, dan pelacakan melalui CCTV adalah sebuah privasi yang bisa dibilang cukup sensitif, apalagi semenjak kasus Cambridge Analytica. Pelacakan semacam ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakatnya percaya kepada pemerintah. Apabila dibandingkan, di Korea Selatan sekitar 89% penduduknya percaya kepada saran-saran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan di Amerika, angkanya hanya sekitar 56%. Di Indonesia, kamu bisa lihat sendiri. Selain itu, negara-negara tersebut bisa dibilang sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan seperti ini. Negara-negara tersebut sudah punya pengalaman dalam menangani wabah sebelumnya. Taiwan sempat diserang oleh virus SARS pada tahun 2003, sedangkan Korea Selatan sempat diserang oleh virus MERS pada tahun 2015. Dari pengalaman tersebut, mereka tahu cara menangani wabah, sehingga lebih siap dalam menghadapinya. Sedangkan Amerika Serikat, Indonesia, dan Rusia belum punya pengalaman tersebut. Dan menurut beberapa pakar, dengan kondisi ekologis yang seperti ini, hutan yang dibabat, habitat yang hilang, akan membuat kontak antara manusia dengan hewan liar semakin meningkat. Sehingga kemungkinan besar penyakit zoologis lain akan muncul dan berpotensi untuk menjadi pandemi yang lebih parah dari virus corona. Maka, aku berharap kejadian ini bisa memberikan sebuah pengalaman berharga bagi kita semua. Memberikan sebuah pelajaran supaya ke depannya kita bisa lebih siap dalam menghadapi hal-hal seperti ini. That's all. My name is Joe. Thanks for watching and stay curious.